Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Desi kangen nih sama kalian. Tapi Kak Desi pengen tahu nih, waktu di rumah sama main sama teman-teman masih jaga jarak nggak? Ya, kita harus tetap jaga jarak ya, terutama pakai masker, kemana-mana harus pakai masker. Oke? Yes, anak pinter, anaknya Tuhan. Oke, sekarang kita mau ibadah, duduk yang manis, jangan sambil lari-larian, jangan sambil makan, apalagi main gadget terus tidur-tiduran. Stop! Ya, kita mau menghormati hadirat Tuhan, duduk yang manis, ikuti ibadahnya. Saatnya pujian, kita memuji. Saatnya kita mau menyembah, kita sembah Tuhan. Saat firman Tuhan, kita duduk tenang dan dengarkan firman Tuhan. Mama papa silakan dampingi anak-anaknya, dan setelah selesai khotbah tanyakan isi khotbah tersebut biar anak-anak tetap mengingat apa firman Tuhan tersebut. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom Kak Tiarma. Shalom Kak Seril. Gimana nih Kak kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Bagaimana kabar Kak Seril? Luar biasa juga dong Kak. Kabar adik-adik yang ada di rumah bagaimana? Pastinya luar biasa dong. Puji Tuhan. Saat ini adik-adik kita mau memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Pada saat ini Bapa, kami mau memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Engkau yang menuntun setiap ibadah ini Bapa. Penuhi Bapa dengan kuasa-Mu, penuhi dengan Roh-Mu. Hingga kami Bapa dipenuhi dengan hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Pada saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendaki gunung. Kalian bangkit berdiri, harus semangat ya, oke? Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Puji Tuhan. Kalian masih semangat gak nih? Kalau misalnya masih semangat, kita ketemu lagi di minggu depan ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku
Engkau berikan kami pengertian agar kami bisa mendengarnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Haleluya, puji Tuhan. Barusan kita sudah menyanyi, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saat ini waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Oke, sebelum Kaiko menyampaikan firman Tuhan, Kaiko mau memperlihatkan sesuatu, gambar 3 dimensi di belakang. Apa itu? Nah, ini adalah gambar 3 dimensi, gambar tabut Allah, ya, tabut Tuhan. Pada perjanjian lama, tabut Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan, tentang hadirat Tuhan. Ya, kalau Tuhan hadir, maka Tuhan memberikan kemenangan buat umat Israel, bangsa Israel. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Nah, waktu zamannya Daud sangat membutuhkan tabut Tuhan selalu ada di Israel. Karena apa? Itu artinya Daud membutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan Tuhan dengan segenap hatinya. Kalau nggak ada hadirat Tuhan tuh, aduh, rasanya hidup nggak enak gitu, akan kalah terus. Nah, tentunya adik-adik juga, kita hidup pada zaman now, zaman saat ini, zaman akhir zaman, kita harus hidup dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya seluruh hidup kita terus berjalan bersama Tuhan. Amin. Sehingga kita mengalami berkat Tuhan, kemenangan, ada sukacita berlimpah, ada damai sejahtera, keluarga kita, adik-adik semua, papa mama semua, itu disertai Tuhan, dilindungi Tuhan. Ya, setuju katakan amin. Amin, puji Tuhan. Oke, sekarang buka Alkitabnya. Ya. Buka Alkitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Saya bacakan ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, kisah Paulus ini itu terjadi waktu dia memberitakan Injil di Makedonia, di kota Filipi. Saat mereka, Paulus dan Silas, memberitakan firman Tuhan di Filipi, tiba-tiba ada banyak orang yang tidak suka kepada Paulus dan Silas. Mereka ditangkap. Si Paulus Silas ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Tangan kakinya semua dibelenggu, diikat oleh jeruji besi, sehingga Paulus nggak bisa keluar penjara. Jangankan keluar penjara, untuk melepas tangannya yang terikat besi pun nggak bisa. Gerakannya terbatas, diikat, nggak bisa kemana-mana karena terbelenggu oleh besi. Nah, pada waktu tengah malam, Paulus tetap menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia tidak meratapi dirinya, tetapi dia memuji Tuhan. Dia bernyanyi buat Tuhan. Dia ngajak sahabatnya si Silas, ayo kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Lalu mereka nyanyi bilang gini, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Wah, luar biasa. Saat mereka berdoa, saat mereka nyanyi kepada Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang luar biasa. Terjadi gempa bumi sehingga penjara-penjara bergoncang. Dan apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba belenggu-belenggu besinya terlepas. Pintu-pintu penjara terbuka. Wah, dahsyat. Siapa yang melakukan itu? Yang pasti Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Tuhan melakukan hal yang ajaib buat Paulus dan Silas, sehingga pintu penjara terbuka lebar. Nah, waktu kejadian itu ada kepala penjara yang melihat, dia kaget, dia mengalami ketakutan. Apa yang terjadi ini? Bisa-bisa semua tahanan pada kabur karena semua penjara pintu-pintunya terbuka. Wah, dia takut sehingga dia mau membunuh dirinya. Ya, ayat selanjutnya tuh adik-adik bisa baca ya. Adik-adik baca sendiri ya. Kisah Para Rasul 16
dari ayat 1 deh. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai ayat 40. Nanti baca sendiri di rumah ya. Nanti bisa tahu persis apa yang Kak Eko ceritakan ini. Oke? Nah, Kak Eko teruskan. Nah, kepala penjaranya takut dan dia menghunuskan pedang mau bunuh diri. Tapi tiba-tiba Paulus bilang begini, jangan! Wah, Paulus melarang kepala penjara itu untuk bunuh diri. Kamu semua masih ada di sini. Nah, itu ada di ayat ke 28 ya. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Wah, baik ya Paulus ya. Paulus nggak langsung kabur, enggak. Tapi dia nggak mau ada orang yang bunuh diri. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan harus jaga kehidupannya. Jika mengalami kesusahan, depresi, mengalami masalah, jangan ambil tindakan bodoh. Jangan ambil tindakan bunuh diri. Itu berdosa. Orang yang bunuh diri itu langsung masuk neraka, disiksa selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita bersyukur Tuhan memberikan kehidupan buat kita, dan kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur. Amin. Jangan menyia-nyiakan. Orang yang bunuh diri itu adalah perbuatan dosa dan langsung itu masuk neraka dia. Amin. Nah, Paulus mencegah, jangan celakakan dirimu. Nah, seperti itu. Akhirnya singkat cerita, kepala penjaranya itu dia bertobat. Dia bilang gini di ayat saya baca ya, di ayat ke-30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, singkat cerita, akhirnya kepala penjara itu bertobat. Dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan seluruh keluarganya bertobat, terima Tuhan Yesus, dan mereka semua diselamatkan. Nah, awalnya dari apa adik-adik? Awalnya dari Paulus memuji Tuhan. Waktu Tuhan dipuji-puji, Tuhan hadir. Amin. Nah, waktu kita memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Ayatnya di mana Kak Eko? Ayo kita buka ayatnya. Ayat terakhir nih ya. Buka Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Oke? Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam atas puji-pujian orang Israel. Nah, saat kita anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu memuji-muji Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, tugas kita apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan seperti yang Paulus lakukan. Tengah malam mereka angkat tangan, mereka berdoa, mereka bernyanyi buat Tuhan. Mereka memuji-muji Tuhan. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Oke, adik-adik masih terus belajar di rumah. Terus belajar sungguh-sungguh di rumah dengan papa mama. Adik-adik rajin berdoa. Nyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Seperti apa? Banyak tentunya. Seperti gini, Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Nah, misal seperti ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Nah, terus nyanyi muji-muji Tuhan, ya. Yang setuju katakan yes. Amin. Saat adik-adik suka memuji Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan hadir, Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah buat adik-adik, buat papa mama di rumah. Berkat kesehatan, berkat finansial, berkat keuangan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan berkat kesembuhan. Amin. Segala berkat surgawi Tuhan limpahkan buat kita semua. Amin. Suka memuji menyembah Tuhan, suka berdoa,
lakukan firman Tuhan, apa yang sudah tertulis, apa yang barusan Kak Eko bagikan, kita lakukan sama-sama. Maka kemenangan Tuhan berikan. Yang setuju katakan, yes! Puji Tuhan. Oke, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Nah, Pentakosta ketiga artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Shalom adik-adik. Sekarang saat yang dinanti-nantikan. Kita akan mengumumkan pemenang lomba 17 Agustus. Adik-adik di rumah pasti sudah penasaran dong. Siapa sih pemenangnya? Pasti sudah bertanya-tanya dalam hati. Aduh, aku menang gak ya? Nah, sekarang kakak akan mengumumkan pemenang lomba 17 Agustus. Dimulai dari kelas balita. Kelas balita, pemenangnya untuk juara 1 adalah Eze. Dan juara 2-nya dimenangkan oleh Patricia. Bagaimana Eze dan Petris? Pasti kalian senang kan? Nah, sekarang kakak mengumumkan untuk pemenang kelas 1 sampai kelas 3 SD. Kelas 1 dan kelas 3 SD, juara pertama dimenangkan oleh Gita. Dan juara 2-nya siapa ya? Juara 2-nya dimenangkan oleh Angel. Pasti adik-adik semua senangnya. Sekarang kakak akan membacakan untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD. Nah, ini kelas paling besar ini ya, kelas madya. Pemenangnya untuk juara pertama adalah Joyce. Dan untuk juara kedua, dia adalah Kevin. Selamat ya untuk juara kelas balita maupun kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 4 sampai kelas 6. Nah, ada tambahan lagi untuk 2 orang juara. Yang pertama adalah juara favorit pengirim video tercepat diraih oleh Angelie. Dan juara favorit untuk kostum diraih oleh Vanessa. Wah, beri tepuk tangan adik-adik untuk teman-teman kita. Selamat ya untuk adik-adik yang sudah menang. Nanti hadiahnya akan dikirim langsung oleh kakak-kakak sekolah minggu ke rumah adik-adik ya.
Oke adik-adik, Kakak, aku nggak menang sih. kamu kirim video tidak? Kirim. Nah, ada kabar gembira adik-adik. Untuk semua adik-adik yang sudah mengirimkan video akan mendapatkan juga hadiah hiburan. Semua hadiah. Kakak, boleh nggak sekarang? Ih, sabar dong. Oke lah. Nanti hadiahnya akan dikirim kakak sekolah minggu ke rumah adik-adik semua. Sampai jumpa lagi adik-adik. Sekali lagi kakak ucapkan selamat kepada para pemenang lomba 17 Agustus ini. Tetap selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Pakai masker kalau keluar rumah. Jangan lupa jaga jarak ketika sedang bermain dengan teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.